Para sahabat Verbum Domini yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa dan mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat. Mengawali permenungan kita hari ini, mari kita mengarahkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Inilah Injil suci menurut Lukas. Pada suatu kali, Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan, sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikuti Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, sangatlah menarik bila kita melihat lebih dalam bacaan Injil hari ini. Secara umum, bacaan Injil hari ini mengisahkan tentang panggilan Petrus untuk mengikuti Yesus. Kita telah mendengar bagaimana Petrus dan rekan-rekannya yang bekerja semalaman suntuk untuk menangkap ikan, namun tidak satu pun yang mereka tangkap. Yesus datang dan menyuruh Petrus untuk menebarkan jalannya. Petrus akhirnya mengikuti perintah Yesus walaupun ada unsur keengganan, karena di satu sisi ia adalah seorang nelayan yang sangat hebat dan berpengalaman dalam bernelayan. Namun di sisi lain, ia disuruh oleh Yesus yang adalah anak tukang kayu yang tidak tahu apa-apa tentang nelayan dan juga situasi laut. Apa yang terjadi? Petrus akhirnya menangkap banyak ikan, hingga akhirnya jalannya mulai koyak. Ini adalah mujizat yang sungguh luar biasa bagi Petrus, dan ini menjadi pukulan bagi Petrus yang pada awalnya merasa angkuh
atau merasa diri hebat dalam bernelayan, tetapi di hadapan Yesus, ia bukanlah apa-apa. Pengalaman ini menjadi satu pengalaman yang berharga baginya. Ia mengalami suatu perubahan hidup yang luar biasa dari seorang nelayan hingga menjadi pengikut Yesus. Ada banyak poin penting yang bisa kita tarik dari kisah ini. Yang pertama, kita memahami bahwa Allah lah yang terlebih dahulu berinisiatif memanggil kita. Hal ini terbukti dari inisiatif Yesus dalam menyuruh Petrus menebarkan jala. Ada banyak cara Allah memanggil kita, entah dari hal-hal yang sederhana maupun hal-hal yang luar biasa. Poin yang kedua yang kita renungkan adalah panggilan kita hanya akan terjawab bila kita meninggalkan ego, kesombongan, keangkuhan, dan kehebatan kita. Sebab ketika kita merasa diri hebat, sesungguhnya Tuhan tidak bisa masuk ke dalam diri kita, karena tidak ada lagi tempat yang kita sisahkan untuknya. Dalam dunia dewasa ini, kesombongan sering mewarnai hidup kita. Kita merasa hebat karena kita bisa membuat ini, bisa membuat itu, menciptakan ini, menciptakan itu, dan sebagainya. Hingga akhirnya kita sampai pada suatu pernyataan bahwa kita tidak membutuhkan Tuhan. Tuhan tidak perlu hadir menemani hidupku yang serba lengkap ini. Saudara-saudari yang terkasih, mari kita mencoba melihat dan belajar dari pengalaman Petrus. Pengalamannya, ia menyaksikan keajaiban Tuhan, membawa ia pada perubahan hidup yang radikal. Ia meninggalkan segala kehebatannya dan bersikap lebih rendah hati. Kita pun demikian. Kita perlu belajar untuk bersikap rendah hati, merasa diri tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Dengan demikian, secara perlahan-lahan kita mempersembahkan diri kita secara utuh dan siap dibentuk sesuai caranya dan mengikuti segala perintah yang Ia berikan. Poin ketiga atau poin yang terakhir yang kita renungkan adalah tentang ketaatan Petrus terhadap perintah Tuhan. Karena Engkau menyuruhnya, aku akan melakukannya. Terlepas dari sikap keengganannya untuk melakukan hal itu, ia tetap bersikap taat kepada Tuhan. Ketaatannya akhirnya membawa ketakjuban yang luar biasa baginya. Inilah yang menjadi salah satu poin juga bagi kita untuk selalu bersikap taat dan cekat untuk melakukan apa yang Yesus perintahkan, sehingga kita boleh memperoleh buah yang berlimpah. Mengakhiri renungan ini, saya mengajak kita untuk yang pertama, selalu menyadari panggilan Allah dalam hidup kita. Kedua, meninggalkan keegoan kita sehingga kita mampu menjawab panggilannya. Dan yang ketiga, siap melakukan dan segera melakukan apa yang Ia perintahkan. Semoga rahmat Tuhan membantu kita.